Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi ta'zimil ilmi dalem ngegungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Fasal menerangkan tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu, ilmuwan. I'lam warwa sapa sira, ketahuilah bi anna talibal ilmi kelawan sak temene wong kang nyupir ngilmu iku la yanalu ora bakal merkoleh sapa talibul ilm al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora oleh kemanfaatan sapa talibul ilmi bihi kelawan ilmu illa kejaba bi ta'zimil ilmi kelawan ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu wa ta'zimil ustadzi lan ngagungake ustad wa tauqirihi lan mulyakaken ustad. Kila dingendikaaken mawasola ora tumeka sapa man wong wasola kang tumeka tidak akan sampai seseorang yang sampai pada sesuatu yang diharapkan illa bil hormati kejaba kelawan hormat mulyaaken ustad mulyaaken ilmu dan lainnya. Wa ma sakota man sakota illa bitarkil hurmah wa ma sakota lan ora tiba sapa man wong sakota kang tiba illa bitarkil hurmati kejaba kelawan ninggal hormat. Tidak jatuh orang yang jatuh dari martabat yang tinggi kecuali dengan meninggalkan hormat wa ta'zimi lan ngegungake. Wakilalan den ngendikaaken al hurmatu khairun minat ta'ah. Al hurmatu utawi hormat menghormati iku khairun luwih becik minat ta'ati tinimbang ta'at. Ala iling ala tara ana tahora ningali sapa sira annal insana temene menungso iku la yakfuru ora kufur sapa ora diarani kufur bil maksiati kelawan maksiat wa inna ma yakfuru lan satemene dadi kufur sapa insan bitarkil hormati kelawan ninggal hormat. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu ta'zimul muallimi ngegungake guru. Sebagian dari
mengagungkan, menghormati ilmu, ta'zimul muallimi utawi ngagungaken guru. Kala ngendika sinten Aliyun, sahabat Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Ana abduman, ana utawi ingsun iku abduman kaulane wong allamani kang wis ngajari sapa mani ingsun harfan ing sak huruf wahidan kang siji. Insya'a lamun karep sapa man ba'a mongko adol ba'a. Wa insya'a lan lamun karep sapa man ataka merdekaaken. Wa insya'a istaraka lan lamun karep sapa man istaraka mongko ndadekaken istaraka ndadekaken budak sapa man. Jadi ini bab tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi, ya, adab tata krama kaitannya dengan ilmu. Kalau ilmu itu istimewa, maka harus diagungkan, diutamakan. Jadi ilmu itu kalau istimewa, mulia, maka harus dimuliakan. Ya sama dengan orang, ya. Orang itu kalau mulia maka harus dimuliakan. Meremehkan sesuatu yang mulia itu pelakunya remeh. Manusia itu mulia, maka manusia harus dimuliakan. Meremehkan manusia sama saja meremehkan dirinya sendiri. Dirinya itu mulia, maka tidak boleh diremehkan. Kalau dirinya diremehkan, maka orang lain akan meremehkannya. Jadi ini imbal balik. Kehidupan itu tidak tunggal, saling terkait. Tidak ada kehidupan yang lepas dari kehidupan yang lain. Jadi interdependensi, saling ketergantungan, saling terikat, ya, antara yang satu dengan yang lain itu terikat, ada hubungannya. Jadi orang itu kalau ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka dia sendiri harus berbuat baik. Kalau ada orang kok berperilaku tidak baik, itu sebenarnya dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Ada masalah. Umpamanya ada anak kok nakal, anak nakal, itu sebenarnya anak itu punya masalah di dalam dirinya itu. Kemungkinan kurang bahagia. Nakali orang. Anak kok nakali orang, adik nakali kakaknya, kakak nakali adiknya, berarti ada masalah. Gampangnya kurang bahagia. Anak itu kalau bahagia, orang itu kalau bahagia, itu akan membahagiakan orang lain. Jadi orang itu kalau dirinya bahagia, itu akan membahagiakan orang lain. Kalau ada orang kok menyakiti orang lain, berarti dirinya itu sakit, orang itu sakit, ya, orang itu sakit.
Jadi mudah sebenarnya kalau kita ini ingin melihat diri sendiri, itu mudah. Kalau kita ini inginnya menyakiti, ingin merendahkan, ingin membalas, maka sebenarnya kita ini punya masalah, punya problem. Nah, kalau ada orang ini yang salah, ya diingatkan. Ada yang salah jalan, diluruskan jalannya, tanpa harus menyakiti, merendahkan, dan apalagi bermusuhan. Ya, itu ini konsepnya. Nah, kembali ke ini ilmu, ya, dan ahli ilmu. Ilmu itu mulia karenanya siapapun yang ditempati ilmu maka dia akan jadi mulia, siapapun orangnya. Ilmu itu mulia, siapapun yang ditempati ilmu atau mendapatkan ilmu, ahli ilmu, maka dia otomatis akan mulia, akan mulia, otomatis akan mulia. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Utul ilma darajat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman kepada Allah diangkat derajatnya. Orang-orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Jadi dan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka jangan heran orang yang tidak punya iman karena punya ilmu derajatnya juga diangkat. Orang yang punya iman kurang ilmu derajatnya juga diangkat. Nah, yang ideal itu orang punya iman plus punya ilmu. Derajatnya, hakikatnya zahiran wa batinan tinggi, dunia dan akhiratnya mulia. Itu jika kedua-duanya diraih, ya imannya kuat, ya ilmunya ini banyak, punya ilmu yang tinggi, punya iman yang kuat. Nah, banyak orang yang melupakan ini akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir, contoh paling gampang itu ini. Ada orang kemudian menasehati dengan cara yang tidak baik kepada orang yang punya ilmu. Satu ketika di satu grup itu ada ini pensiunan dosen, sudah senior, pengalamannya banyak, menyampaikan nge-share pandangan orang yang mungkin tidak populer di grup itu. Ya, karakter grup ini misalnya inklusif, menyampaikan pandangan orang yang cenderung eksklusif terkait dengan pemahaman keagamaan. Yang bersangkutan ini dikritik, dituduh telah terpengaruh, tidak mengerti tentang keilmuan yang mestinya ini mendukung Islam rahmatan lil alamin. Padahal itu juga artinya banyak orang nge-share itu. Ini loh ada pendapat yang seperti ini, gimana kamu? Nah, orang tua menyampaikan, coba dipikir di luar itu ada pandangan begini. Bukan berarti yang nge-share itu sependapat atau punya pandangan yang sama dengan yang di-share. Ini langsung dibully. Saya
ini saya pikir waduh ini anak-anak. Ini padahal ya muridnya, jauh umurnya di bawahnya. Menasehati orang tua yang sudah kenyang pengalaman dan pensiunan dosen loh ya. Rapain bain dinasehati cah cilik di grup itu kan di depan umum ya, di depan umum. Karenanya hati-hati ya mengungkapkan kata-kata di media sosial. Itu sama saja menasehati semua orang, menasehati di depan semua orang yang ada di grup itu. Ya, kalau membutuhkan satu pembicaraan khusus, japri, ya, pakai pribadi aja, jalur pribadi. Nuwun sewu Pak, ini kemarin kayaknya Bapak nge-share begini. Apa tidak sepatutnya yang di-share itu diberi kata pengantar? Ini begini-begini. Jadi ini ada pandangan begini, bagaimana kalian semua jangan sampai terpengaruh. Ini hati-hati, di luar sudah sangat kuat. Gitu. Tidak langsung tanpa babi bu langsung ini hakimi. Jadi berhadapan dengan orang yang ahli ilmu, ya, yang berilmu, itu kita tidak boleh main klaim. Tidak boleh main klaim, karena dimungkinkan dia memakai variasi keilmuan yang dimiliki. Jadi ilmu itu tidak tunggal. Misalnya tentang bacaan Quran, itu tidak tunggal. Ada yang senangnya berhenti di sini, ada yang tidak. Selama dia punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak masalah. Karenanya jangan dibully, jangan dikritik. Ini dia punya jawaban. Dia punya jawaban. Ini mengapa seseorang itu kok katanya ini alim, tetapi kok sholat sunnahnya tidak sebanyak itu yang kurang alim. Dia pasti punya alasan. Wong alim, ya, namanya alim, ngerti, ya, mana yang harus dilakukan. Ya, misalnya antara ini menghormati tamu dengan ini sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat duha, untuk rong rakaat leren. Menghormati tamu. Ada yang sudah tamunya disuruh nunggu, merampungkan sholat zuha sampai 8 rakaat umpama. Nah itu kan pilihan. Ya, pilihan. Menghormati tamu wajib, sholat duha sunnah. Sudah dilakukan sebagian rakaatnya, lalu pindah menghormati kewajibannya. Ya, orang kan bisa ini beda pandangan. Wah, tak rampung kisisan, ngenteni ya apa-apa. Loh, ngenteni ya apa-apa. Itu ada. Makanya kadang kita bertamu itu lama banget. Kemana sih ini? Itu ternyata sedang zikir wirid lama. Tapi ada yang kita sowan datang itu cepat, sedang zikir tapi langsung dipotong untuk menghormati tamunya. Ekspresi keberagamaan yang ragam. Bagi orang yang mengerti tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi, dengan variasi tadi itu wajar-wajar saja. Tak tunggu, oh kok cepat, alhamdulillah. Kok lambat, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Ya, jadi kalau orang mau mendapatkan kemanfaatan ilmu, itu caranya bita'zimil ilmi wa ahlihi. Ditambah lagi ini spesial,
wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Ya. Menghormati ilmu, menghormati orang yang punya ilmu, dan menghormati guru. Apa bedanya ahlul ilmi dengan ustadz? Kalau ahlul ilmi itu siapapun orang alim, tapi kalau ustadz itu yang mengajar kita, ya, yang mengajar kita, guru kita, guru SDMI, madrasah sanawiyah, guru TPQ, guru madrasah diniyah, itu guru wajib dihormati. Nah, di sini ini apabila orang ingin mendapatkan kemanfaatan atau tidak mendapatkan kemanfaatan kecuali, itu maksudnya begini, harus. Kenapa? Karena ilmu itu harus manfaat. Ya, tidak boleh ada orang mencari ilmu dalam rangka untuk tidak manfaat. Oh, yang penting ini seorang manfaat ra berkah ra apa-apa. Lho piye ta? Kok untuk ilmu kok orang manfaat ra berkah enggak apa-apa. Ya. Ini enggak boleh. Punya ilmu ya harus berkah, harus manfaat. Harus berkah, harus manfaat. Manfaat itu berguna. Lah untuk apa sih punya sesuatu yang enggak berguna? Jadi beban. Sesuatu yang tidak berguna itu jadi beban. Jadi ada orang ingin punya anak. Setelah punya anak, enggak bermanfaat apa-apa, tidak membahagiakan, maka akan jadi beban. Tidak membahagiakan berarti membebani, merepotkan, menyedihkan. Lah untuk apa? Punya ilmu banyak, ilmunya enggak berguna, jadi beban. Elah kae, pinter sih pinter, tapi lho, ana tapi nih. Ana kok lho, sarjana sih sarjana, kok. Oh, kok. Haji sih haji. Haji kok. Oh, piye kuwi? Jadi itu enggak manfaat. Apa pentingnya tambah umur jika tidak tambah ilmu dan kedewasaan?